Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Berdiri semua. Panjalima. Om Swastiastu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan anak-anak duduk. Untuk hari ini ada anak-anak yang tidak sekolah? Tidak. Ini mikir ya. Ibu absen dulu ya. Silakan anak-anak berdiri lagi. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ajak anak-anak main tebak-tebakan ya. Sudah siap? Sudah. Perhatikan Ibu. Kalau Ibu bilang seperti pesawat, tangannya ya terbang. Kalau Ibu bilang seperti sepeda motor, tangannya ya. Kalau seperti mobil, ya memegang setir ya. Sudah. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Seperti pesawat. Ya. Seperti mobil. Seperti motor. Ini semua konsentrasi ya. Seperti pesawat. Nah, jangan sampai ada yang salah. Seperti mobil. Seperti sepeda motor. Ya, semua ada konsentrasi. Silakan anak duduk. Terima kasih ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran ada yang ingin tanyakan ya. Nah, siapa yang di rumah sering memakai Google terutama waktu membuat tugas? Saya. Sering memakai Google? Bagaimana yang jawaban yang dikasih Google sesuai nggak dengan pertanyaan yang anak-anak? Sesuai. Nah, untuk hari ini, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak mengetahui apa itu mesin cerdas dan apa itu mesin non cerdas, serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelum untuk pembelajaran, Ibu putarkan video dulu ya, mohon disimak. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan mati? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau disingkat AI. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini, dan Siri. Mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi di YouTube, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine
mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin non cerdas. Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Nah, itu tadi anak-anak sudah menyaksikan video yaitu tentang mesin cerdas dan non cerdas. Untuk hari ini kita akan belajar mengenal mesin cerdas dan non cerdas ya. Nah, di sini mesin cerdas adalah mesin yang mampu berpikir, belajar dan mengambil keputusan sendiri seperti manusia. Nah, apa saja contohnya? Nah, coba lihat di depan apa saja contohnya. Ini adalah beberapa contohnya ya, masih banyak contoh yang lainnya ya. Nah, ini adalah yang pertama, ada robot pintar. Nah, dari ketujuh contoh yang Ibu perlihatkan di depan, nah, mana yang anak-anak sering gunakan di rumah? Mana yang sudah pernah digunakan? Apa? Google Assistant. Kalau Google Assistant anak-anak gunakan untuk mencari apa? Untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diberikan ya. Apapun anak-anak perintahkan, nanti Google Assistant-nya akan memberikan jawaban. Nah, selain Google Assistant, apa lagi yang pernah anak-anak gunakan di rumah? Atau sering anak-anak buka di rumah? Nah, kalau YouTube itu menanyakan apa aja? Apa aja ada di YouTube? Apa yang sering anak-anak cari di YouTube? Ayo. Drama. Lagi? Selain drama apa lagi? Adakah video pembelajaran di YouTube? Nah, selain menayangkan berbagai jenis hiburan, nah di YouTube juga bisa dipakai untuk mencari video pembelajaran ya, terutama matematika ya. Di sana nanti ada langkah-langkahnya nanti ya. Kalau mau mencari langkah-langkahnya nanti anak-anak bisa memakai YouTube, buka YouTube-nya ya. Nah, selain itu apa lagi yang anak-anak pernah gunakan aplikasinya? Google Translate. Oh ya, Google Translate. Nah, kalau Google Translate apa fungsinya? Untuk menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lain. Google Translate itu adalah menerjemahkan bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Misalnya seperti bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya ya. Nah, itulah dampak kemudahan dengan adanya mesin cerdas. Nah, itu dampak positifnya. Nah, adakah dampak negatifnya kalau kita selalu menggunakan? Nah, seperti yang Nana sebutkan tadi, ada Google Assistant, nah, ada Google Translate. Nah, ada nggak dampak negatifnya untuk anak-anak? Apa kira-kira dampak negatifnya? Apa dampak negatifnya? Ayo.
duluan ya. Anak-anak tidak mau berpikir kritis. Nah itu dampak negatifnya, nanti anak kadung terus nyaman menggunakan Google Assistant. Nah setiap ibu kasih tugas pasti nyarinya di Google tanpa anak-anak mau berpikir duluan ya, tanpa mau anak-anak berpikir kritis. Nah itu adalah dampak negatifnya ya. Di samping dampak positif ada juga dampak negatif. Nah itu tentang mesin cerdas. Sekarang lanjut ke mesin non cerdas. Apa itu mesin non cerdas? Mesin non cerdas adalah mesin yang tidak bisa berpikir sendiri ya, tanpa adanya instruksi dari manusia. Ya. Nah, apa saja contohnya? Nah, apa contoh mesin non cerdas? Angin, remote, blender, setrika, kalkulator, traktor. Itu juga beberapa ya, masih banyak contoh yang lainnya ya yang ada di lingkungan anak-anak ya. Nah, yang pertama ada kipas angin. Kenapa kipas angin dibilang mesin non cerdas? Karena bagaimana? Karena kipas angin masih membutuhkan tenaga manusia untuk menekan tombolnya agar dia mau berputar ya. Remote sama juga ya, masih memerlukan manusia yang mengoperasikan ya. Begitu juga blender, setrika dan kalkulator maupun traktor ya. Nah, dari sekian penjelasan itu ada yang mana yang masih belum dipahami? Sudah paham? Sudah. Nah, coba sekarang amati pernyataan di depan. Nah, di sana tentukan mana yang termasuk mesin cerdas dan mana yang termasuk mesin non cerdas. Nah, di sana ada 5 contoh ibu kasih. Tentang kelompok 1. Kelompok 1 coba sebutkan mesin cerdasnya. Yang mana termasuk mesin cerdas? Robot vacuum cleaner dan apa? Iya, ChatGPT dan robot vacuum cleaner itu adalah contoh mesin cerdas. Kelompok 2, sebutkan mesin non cerdasnya. sepeda motor, kipas angin, pesawat terbang. Ya, pintar ya. Nah, berarti anak-anak sudah mengerti ya, sudah bisa membedakan mana itu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, sekarang ibu ada latihan soalnya. Silakan ini dikerjakan berkelompok ya. Dikerjakan berkelompok, nanti ada salah satu perwakilan dari kelompok yang mewakili ke depan membacakan hasilnya ya. Silakan sekarang anak kerjakan dulu latihan soalnya. Kerjasama. Nanti ada yang menulis, ada yang mewakili ke depan ya. Nah, kenapa yang soal yang pertama, kenapa mesin cerdas dibilang sebagai mesin otomatis ya? Apa alasannya ya? Kenapa robot vacuum cleaner itu termasuk mesin cerdas? Kerjasama dengan buat sendiri. Kasih masukan kerjasama.
vacuum cleaner. Hah? Alat penyedot debu itu ya, pembersih lantai itu namanya robot vacuum cleaner. Karena mengerti dengan maksud pertanyaannya kan, pasti kan? Gimana, ada kesulitan nomor 1? Ini sudah selesai belum? Ya, silakan kerjakan. Isi apa? Enggak. Dijawab aja ya. Dibuat jawabannya aja ya. Ya, belum. Kelompok 1 minumnya. Ayo bisa dikoreksi lagi itu jawabannya, bisa ditambahin. Kira-kira udah tepat belum jawabannya? Bisa ini aja ya. Bisa ditambahkan nanti. Ayo menuju kelompok 1. Ayo lanjutkan dulu.
Mana sudah? Kelompok 1 sudah? Ya. Nah, sekarang kelompok berapa duluan mau ke depan? Iya. Kelompok 1 Pak, kelompok 2? Kelompok 2, bagaimana kelompok 1? Diberikan dulu kelompok 2 nya nanti? Hah? Iya, siapa yang mau pilih kelompok 2? Silakan Desi ke depan. Pelan-pelan ya, bacanya biar temennya mendengar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan membacakan jawaban pertanyaan yang ada di depan. 1. Robot vakum cleaner adalah mesin cerdas karena bisa mengetahui kondisi ruangan dengan sensor, bisa mengendalikan rintangan dan tidak menabrak benda di sekitarnya. 2. Mesin jahit adalah mesin yang cerdas karena harus dioperasikan oleh manusia, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Iya, terima kasih kelompok 2. Silakan dulu Desi. Nah, tadi itu dari kelompok 2 ya. Nah, robot vacuum cleaner itu adalah termasuk mesin cerdas karena dia bisa apa? Dia bisa membersihkan tanpa bantuan dari manusia. Kalau mesin jahit dibilang mesin non cerdas karena dia masih ada yang siapa yang menginstruksikan? Manusia. Ya. Nah, bagus ya jawaban dari kelompok 2. Sekarang coba kelompok 1. Siapa yang mau pilih ke depan? Etika, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang ada di depan. 1. Robot vacuum cleaner adalah mesin cerdas karena robot mampu membersihkan ruangan sendiri tanpa bantuan manusia. 2. Mesin jahit adalah mesin non cerdas karena mesin jahit dikendalikan oleh manusia. Kalau tidak dihidupkan oleh penggunanya, mesin akan diam. Oh, santi, om. Sekarang kelompok 1. Dari kelompok 1. Nah, bahwa robot vacuum cleaner itu adalah disebut mesin cerdas karena apa tadi kelompok 1? Hah? Kenapa dibilang mesin cerdas? Karena karena mesin cerdas itu mampu bekerja sendiri tanpa dioperasikan oleh manusia. Itu juga mesin jahit dia disebut mesin yang cerdas karena masih ada dikendalikan oleh penggunanya atau manusianya ya. Nah, jadi di sini dapat Ibu simpulkan, nah mesin cerdas dan non cerdas itu hanya perbedaannya terletak pada kemampuan berpikirnya yang berbeda ya. Nah, itu kesimpulan dari mesin cerdas dan non cerdas. Nah, sekarang Ibu ajak main tepuk dulu ya. Silakan berdiri kembali biar anak-anak tidak ngantuk ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, silakan duduk. Nah, sekarang selain tugas kelompok, Ibu juga ada tugas individu ya. Nah, sekarang ini tugas individu. Tolong ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ibu ingin tahu sejauh mana anak-anak bisa memahami, bisa mengerti tentang mesin cerdas dan non cerdas. Duduknya nggak bisa di sini. Jaga jarak dengan temannya. Ya. Tolong diisi nama ya. Di pojok atas, di pojok kanan atas diisi nama. Nah, sekarang ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ya.
Sekarang, nah ini tinggal di silang ya jawaban yang benar. Ah ya, cukup kasih nama aja. Mangira agak kesini dulu. Ya, sekarang kerjakan sendiri-sendiri ya. Silakan baca soalnya dengan benar ya, jangan sampai salah memilih. Perhatikan soalnya apa yang ditanyakannya. Ya, terserah di bawahnya. Untuk soal uraian, silakan buat di bawahnya ya. Di bawahnya itu dijawab. Gimana, susah? Susah soalnya? Susah apa gampang? Lumayan apa? Iya, lumayan. Untuk uraian langsung dijawab di bawahnya ya. Di bawah soal, langsung di bawah soal. Ya. Kasih nomor.
Itu nanti soalnya apa nih? Iya. Kalau diminta contohnya, ini contohnya ya. Makanya mengartikan soalnya. Kalau disuruh membuat contoh, buat contohnya. GPT, GPT ya. Kita tadi tulisannya GPT. Ya, boleh satu, boleh dua. Ibu kasih waktu 3 menit lagi. Mesin tik itu ya, mesin manual ya. Jadi kalau dulu sebelum ada komputer mah itu dipakai mesin ketik manual gitu. Nah, sekarang kalau sudah ada komputer, sudah ada laptop. Mengapa? Nah, smartphone ini tahu smartphone ini adalah HP ya. Mengapa HP disebut mesin cerdas? Kalau misalnya Anda sudah tiap hari memegang HP ya. Ya, kasih satu aja namanya. Ya, coba mesin cerdas. Nah, tadi kan udah banyak ibu kasih contohnya. Cuma kasih salah satu aja boleh. Sudah ya? Belum. Sudah, karena waktunya sudah habis, ayo dikumpul aja ya. Ayo dikumpulkan. Ayo dikumpulkan, selesai tidak selesai ya, karena waktunya sudah habis. Sudah, nah sampai di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan tentang mesin? Anak-anak masih bingung untuk menemukan contohnya? Nah, nanti kayaknya di kelompok 2 masih bingung ya menentukan contoh mesin cerdas dan non cerdas. Nah, coba ibu sekarang tanya lagi ya. Kalau kipas angin termasuk mesin cerdas apa non cerdas? Non cerdas. Nah, kalau Google Translate? Mesin cerdas. Bentar ya, berarti udah bisa membedakan. Coba kelompok 2, tanya lagi ya. Kalkulator merupakan mesin cerdas apa non? Ya, non cerdas karena masih manusia yang mengoperasikannya ya. Terus pesawat terbang karena masih pilot yang mengemudikan. Ya. Nah, berarti anak-anak sudah ibu anggap mengerti tentang mesin cerdas dan non cerdas ya. Nah, berhubung hari ini waktunya sudah
mau berhenti mengasuh ya. Nah sekarang anak-anak silakan boleh istirahat ya. Ibu ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya ya. Nah silakan anak-anak mengasuh dulu ya. Berdiri semua. Pramo Santi. Om Santi 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 Om.